Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah usaha yang dilakukan oleh sistem pada lingkungannya yang merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan, atau W sama dengan F kali delta S, yang telah dijabarkan bahwa F dalam hal ini adalah tekanan dikali dengan luas penampan sistem. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai hukum termodinamika. Yang pertama adalah hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika berkaitan dengan hukum kekekalan energi untuk sebuah sistem yang sedang melakukan pertukaran energi dengan lingkungan dan memberikan hubungan antar kalor, energi, dan kerja atau usaha. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses, apabila kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum satu termodinamika menyatakan adanya konsep tentang kekekalan energi. Energi dalam sistem merupakan jumlah total semua energi molekul pada sistem. Apabila usaha dilakukan pada sistem atau sistem memperoleh kalor dari lingkungan, maka energi dalam pada sistem akan naik. Sebaliknya terjadi, energi dalam akan berkurang apabila sistem melakukan usaha pada lingkungan atau sistem memberikan kalor pada lingkungannya. Perubahan energi dalam pada sistem yang tertutup merupakan selisih kalor yang diterima dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Secara matematis dirumuskan delta U sama dengan Q dikurang W. Kalau kita jabarkan, maka Q itu sama dengan delta U ditambah W. Dalam hal ini delta U sama dengan perubahan energi dalam satuan Joule, Q kalor yang diterima dalam satuan Joule, W usaha sistem dalam satuan Joule. Usaha W bernilai positif jika sistem melakukan usaha dan bernilai negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Kalor Q positif jika sistem menerima kalor dan kalor Q negatif jika sistem melepas kalor. Persamaan inilah yang dikenal dengan hukum satu termodinamika. Penerapan hukum satu termodinamika pada berbagai proses, yakni proses isobarik, proses isohorik, proses isotermal, dan proses adiabatik. Konsep tentang energi dalam untuk gas monoatomik sesuai dengan teorema ekipartisi energi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, di mana U sama dengan 3/2 N K kali T atau sama dengan 3/2 N R T. Pada sistem yang berubah dari suhu T1 menjadi suhu T2, maka perubahan energi dalamnya dapat dituliskan secara rumus delta U sama dengan U2 dikurang U1. Kalau kita substitusikan nilai persamaan tadi, yaitu 3/2 NK kali T2 dikurang T1 sama juga dengan 3/2 N K kali delta T.
Dengan demikian, delta U sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 3/2 NR kali T2 dikurang T1 sama dengan 3/2 NR kali delta T. Perlu diingat kembali bahwa tekanan kali volume PV sama dengan N kali R kali T. Maka delta U itu sendiri menjadi U2 dikurang U1 sama dengan 3/2 kali P2V2 dikurang P1V1 sama dengan 3/2 delta P kali V. Berikut kita jabarkan hukum 1 termodinamika pada berbagai proses termodinamika. Yang pertama, proses isotermal. Pada proses isotermal, di mana suhu konstan atau delta T sama dengan 0, maka persamaan delta U sama dengan 3/2 N kali R kali T itu sama dengan 0. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, Q sama dengan delta U ditambah W. Dengan sendirinya, W itu atau usaha itu sama dengan N kali R kali T. Ln P2 berbanding P1. Sehingga persamaan dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W, atau Q sama dengan 0, di mana delta U itu sama dengan 0 ditambah N kali R kali T ln P2 berbanding P1, sehingga Q itu sendiri sama dengan W sama dengan N kali R kali T dikali dengan ln P2 berbanding P1. Perlu diingat kembali, NN itu adalah logaritma natural. Berikut kesesuaian hukum 1 termodinamika dengan proses isobarik. Proses isobarik itu sendiri adalah proses di mana tekanan menjadi konstan atau delta P sama dengan 0, di mana Q sama dengan delta U ditambah W dari hukum 1 termodinamika, di mana delta U itu sama dengan 3/2 kali P dikali delta P ditambah P kali delta V. Dengan demikian, kalor dalam hal ini Q sama dengan 5/2 P kali delta P, atau sama dengan 5/2 kali P dikali dengan P2 dikurang P1. Untuk proses isohorik, di mana proses ini terjadi pada volume tetap atau delta P sama dengan 0, sehingga W sama dengan P kali delta P itu sama dengan 0. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, Q sekali lagi delta U ditambah W, di mana Q itu sama dengan delta U ditambah 0, sehingga Q sama dengan 3/2 N kali R kali T2 dikurang T1, sehingga nilai Q dalam hal ini menjadi 3/2 N kali R kali delta T. Untuk proses adiabatik, di mana proses ini tidak ada pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan,
atau Q dalam hal ini sama dengan 0. Sehingga persamaan hukum satu termodinamika Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q itu sama dengan 0. Sehingga delta U ditambah W, di mana W sama dengan minus delta U. Sehingga W sama dengan minus 3/2 NR kali T2 dikurang T1 sama dengan 3/2 NR kali delta T. Berikut mengenai kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh sistem untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius, yang dirumuskan C sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C kali delta T. Dalam hal ini ada dua macam jenis kapasitas kalor pada gas, yaitu kapasitas kalor pada gas dengan tekanan tetap atau CP, dan kapasitas kalor pada volume tetap atau CV. Kapasitas kalor pada tekanan tetap besarnya dapat diturunkan dari persamaan tadi di atas, di mana pada proses isobarik CP sama dengan 5/2 P kali delta P berbanding dengan delta T, sama dengan 5/2 N R delta T berbanding dengan delta T. Sehingga jika delta T dieliminasi, maka CP sama dengan 5/2 NR. Untuk kapasitas kalor gas pada volume tetap, besarnya dapat diturunkan juga dari persamaan di atas pada proses isokorik, di mana CP itu sama dengan Q berbanding delta T, sehingga nilai Q-nya kita ganti menjadi 3/2 NR kali delta T berbanding delta T. Jika delta T dieliminasi, maka dengan sendirinya CP sama dengan 3/2 N kali R. Dari hubungan persamaan ini, di mana CP dikurang CV sama dengan 5/2 NR dikurang 3/2 NR, jadi CP dikurang CV sama dengan N kali R, atau CP sama dengan CV ditambah NR. Untuk gas diatomik, besarnya kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap tergantung pada derajat kebebasan gas. Pertama, pada suhu rendah plus minus 250 Kelvin, maka delta U menjadi 3/2 NR kali delta T, sehingga CV sama dengan 3/2 NR dan CV 5/2 NR. Besarnya konstanta Laplace gamma adalah gamma sama dengan CP per CV sama dengan 1,67. Pada suhu sedang plus minus 500 derajat Kelvin, delta U sama dengan 5/2 NR kali delta T, sehingga CP sama dengan 5/2 NR dan CP sama dengan 7/2 NR. Besarnya konstanta Laplace atau gamma adalah CP berbanding CP sama dengan 1,4. Pada suhu tinggi plus minus
1000 Kelvin, delta U sama dengan 7/2 NR kali delta T, sehingga CV sama dengan 7/2 NR dan CV 9/2 NR. Jika dibandingkan untuk mendapatkan konstanta Laplace gamma, CV berbanding CV sama dengan 1,28. Untuk pembahasan ini, kita perhatikan salah satu contoh soal. Suatu gas menerima kalor 4000 kalori, menghasilkan usaha sebesar 8000 Joule. Pertanyaannya, berapa perubahan energi dalam gas untuk 1 kalori sama dengan 4,18 Joule. Jadi penyelesaiannya, pertama kita identifikasi variabel soal. Q sama dengan 4000 kalori. Untuk 1 kalori sama dengan 4,18 Joule. Sehingga 4000 kalori sama dengan 16.720 Joule. W sama dengan 8000 Joule. Dipertanyakan berapa delta U, dalam hal ini energi dalam sistem. Berikut kita tuliskan rumusnya. Delta U sama dengan delta Q dikurang W, sehingga nilai delta Q itu sama dengan 16.720 dikurang 8000 Joule, maka hasilnya sama dengan 8720 Joule. Demikian pembahasan kali ini, semoga ada manfaatnya. Selamat beraktivitas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.